16 harinya Bapak P. Jeten, mengingat yang ke-16 harinya ini di dalam agama Hindu, 16 hari itu adalah proses Atma menuju ke atas sana. Jadi di dalam agama Hindu, 16 hari itu Atma itu masih berada di lingkungan rumah. Setelah 16 hari barulah dia akan pergi menuju ke alam Yama. Jadi di dalam Hindu kita percaya dengan adanya Atma. Dengan kita persembahkan makanan dan doa-doa, kita percaya bahwa dia ada di sini. Atma adalah salah satu kepercayaan dalam Pancasrada, yaitu percaya adanya Atman atau Atman Tatwa. Jadi Atman itu bersifat kekal, Atman itu bersifat abadi. Lalu kemana Atman menuju? Atman menuju kepada Paramatman atau sumber dari segala Atman. Siapa itu Paramatman? Paramatman bukan Brahma, bukan Wisnu, bukan Siwa, atau bukan dewa-dewi yang lain. Paramatman adalah wujud yang tak terfikirkan. Wujud ini saking tak terfikirkannya, makanya manusia tidak sanggup untuk memikirkannya. Makanya lah adanya para dewa dan dewi, yaitu sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri. Seperti contohnya Dewa Siwa, sifat Tuhan sebagai pelebur yang maha sederhana, bisa tinggal di mana saja, mau tinggal di tempat kremasi, di hutan dan lain-lain. Seperti Wisnu yaitu dewa pemelihara, di mana Dewa Wisnu melambangkan manusia kalau udah dewasa, dia pasti akan mencari harta, dia pasti akan memenuhi kebutuhannya. Kalau Brahma melambangkan sifat manusia ketika lahir, kita akan mencari ilmu, kita akan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Makanya Dewa Brahma dilambangkan sebagai dewa pencipta dan memiliki buku Weda yang ada di tangannya. Kemudian yang terakhir adalah Siwa. Ketika kita memasuki masa tua, maka pasti pikiran kita akan menuju ke atas sana, atau pikiran kita akan berfokus kepada spiritual. Karena kebanyakan hanya orang usia lanjut lah yang hanya berpikir ke alam spiritual atau ke alam para dewa dan dewi. Kalau ketika muda kita tidak berminat memang untuk belajar agama, katanya bosan dan lain-lain gitu ya kan. Dan jadi di dalam agama Hindu ada Pancasrada. Yang pertama adalah percaya adanya Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sang Yang Widiwasa ini adalah wujud yang satu, wujud yang tak terfikirkan. Dia berbentuk cahaya atau jodi. Jadi dia ini saking tak terfikirkannya lah. Jadi orang-orang bijak di dalam Weda dikatakan hanya orang-orang bijak yang menyebut nama Tuhan dengan berbagai nama dan fungsi-fungsinya. Yang kedua, kita percaya adanya Atman. Atman adalah bagian terkecil, partikel terkecil daripada Paramatman itu sendiri atau Iswara Parameswara. Yang ketiga, kita percaya adanya karma pala. Karma pala adalah hasil perbuatan, di mana apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai. Jadi jika kita melakukan hal baik, maka hal baiklah yang kita dapatkan. Ketika kita melakukan hal buruk, maka hal buruklah yang akan datang kepada kita. Demikianlah begitulah rotasi kehidupan selalu. Yang keempat, adanya punarbawa atau reinkarnasi, kelahiran kembali. Jadi ada beberapa orang, kenapa kalau kita melihat satu tempat kita kok kayak merasa kita kayak pernah gitu, kita pernah tinggal di situ gitu. Kenapa kok padahal kita nggak pernah datang, tapi kita kok kayak tanda gitu sama tempatnya. Mungkin saja di kelahiran sebelumnya kita berada di situ, atau mungkin kita terikat oleh keluarga yang berada di situ. Tapi itulah pikiran kita kan hanya di tubuh ini. Ketika roh udah keluar, dia tidak akan berpikir apapun lagi. Dia tidak akan mengingat siapapun lagi, mau keluarga, kerabat, kerja, harta, dan jabatan. Dia nggak akan ingat lagi. Dia akan kebingungan. Jadi selama 16 hari itu, dia kebingungan, apa aku udah meninggal ya? Aku ini siapa gitu. Makanya selama 16 hari, kita membaca Pratana, kita yang mengingatkan dia bahwa dia adalah ini, dia sudah meninggal dan dia harus pergi ke atas sana. Jadi itulah fungsi dari karmati. Jadi yang kelima, kita percaya dengan adanya moksha. Moksha adalah alam pembebasan. Di dalam Hindu, surga dan neraka bukanlah tujuan tertinggi. Mengapa saya katakan begitu? Ketika kita lahir di surga, maka kita akan terlahir kembali ke dunia ini. Dan demikian pula neraka. Kita akan terlahir kembali ke dunia ini dalam wujud yang beraneka ragam. Bisa menjadi manusia, tumbuhan, hewan, hantu, dan lain-lain. Dan beserta para asura-asura. Jadi prosesi kelahiran ini ada banyak macamnya.
Dan spesies makhluk hidup ada banyak di dalam Veda, ada sekitar 1.360.000 spesies makhluk hidup. Jadi dalam Veda dikatakan kita akan melewati proses 1.360.000 kali kehidupan. Dan manusialah yang paling spesial. Kenapa manusia yang spesial? Karena manusia bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Beda dengan makhluk hidup yang lain. Seperti pohon, dia hanya diam aja. Seperti hewan-hewan yang lain, dia nggak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jadi hanya manusialah yang bisa memutus rantai karma buruk yang ada di masa lalunya gitu. Jadi jika ada masalah atau cobaan, kita bertanya gitu ya kan, selama ini aku berbuat baik, tapi kenapa aku bisa dapat gini? Selama ini aku berbuat baik, tapi kenapa aku bisa dapat gini? Kok ngerikanlah cobaan yang Tuhan berikan. Tuhan itu hanya sebagai, ibaratnya Tuhan itu hanya seperti presiden, dia hanya memantau. Tuhan tak bisa mengubah karma apapun, termasuk Krishna tidak bisa mengubah dan mengelakkan perang Baratayuda yang membunuh Korawa dan anak-anak Pandawa, termasuk cucunya sendiri terbunuh dalam perang Baratayuda. Jadi Krishna pernah mengatakan bahwa Atma tidak bisa diubah, sifat manusia tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tapi dari manusia itu sendirilah yang punya kebebasan untuk mengubah sifatnya masing-masing. Jadi tujuan tertinggi dalam agama Hindu adalah moksha, di mana kita tidak dilahirkan kembali di dunia ini, dan kita tidak akan di neraka, dan kita tidak akan di surga. Kita akan bersatu kepada Paramatman, dan kita akan berbahagia kepada yang satu, yaitu Iswara Parameswara. Jadi saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian atas kehadirannya pada acara Karmadi dari Bapak P. Jetan ini. Semoga atma Bapak P. Jetan terbebaskan dari pahala dan dosa dan mencapai moksha. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Shanti Shanti Shanti.